الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. Insyaallah untuk pagi hari ini kita lanjutkan kajian yang sudah lama tidak dilanjutkan, yaitu tadabbur surat Al-Fatihah. Dari berbagai segi kita kaji insyaallah sesuai dengan tema yang disebutkan tadi, tafsir komprehensif. Surat Al-Fatihah turun menurut ulama dua kali, sewaktu Rasulullah di Mekah dan sewaktu Rasulullah di Madinah. Dan surah Al-Fatihah disebut juga salah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, qasamtu sholata nisfain, nisfun li wa nisfun li abdi. Aku bagi, ini Rasul bersabda, Allah berfirman, aku bagi salat kepada dua bagian, satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku. Apabila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hamidani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Surat Al-Fatihah dihubungkan dengan salat, dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu jangan sampai ragu apabila ada imam tidak membaca basmalah. Memang dalilnya jelas sekali. Al-Fatihah disebut salat dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang membaca basmalah bagaimana? Para ulama Al-Quran sepakat menyatakan bahwa apabila kita membawa awal surat sepatutnya pakai basmalah. Wala budda minha, kata Imam Asy-Syatibi, ya, la budda minha fi kulli fi ibtida'i suratin siwaha. Demikian kata Imam Asy-Syatibi. Hendaklah membaca basmalah setiap kali kita membaca awal surah selain surah Bara'ah, selain surah At-Taubah. Itu menunjukkan bahwa dua-duanya juga tepat. Kita masuki sekarang kepada makna. Surah Al-Fatihah disebut salat. Allah berfirman, bila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah memberikan respon langsung dengan ungkapan hamidani abdi. Berarti setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah seorang diri, jangan merasa seorang diri. Dia Allah dengan zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Karena itu enggak pernah ada bosan-bosannya membahas surat Al-Fatihah. Bagaimana bisa bosan berkomunikasi dengan sumber kenikmatan, sumber keindahan, sumber kemuliaan, sumber kesayangan. Dan ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab hamidani abdi, telah memuji kepadaku. Dilanjutkan dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Allah memberikan jawaban dengan kalimat asna alayya abdi, telah menyanjung kepadaku hambaku. Dilanjutkan dengan kalimat maliki yaumiddin, Allah membalas dengan kalimat majjadani abdi, telah memuliakan kepadaku hambaku. Baru sampai ayat ini dulu dibahas, itu pun belum tuntas, ya. Kita lanjutkan insyaallah kalimat maliki yaumiddin. Ini tulisannya begini, ya, tanpa alif. Walaupun biasa kita baca dengan panjang maliki. Dan untuk maliki ditulis tanpa alif memang ada dua bacaan. Ada maliki dan ada maliki.
Dari 7 ulama qiraat yang membaca panjang Maliki hanya 2 ulama. 5 ulama lainnya membaca Maliki. Siapakah yang membaca Maliki panjang maknya? Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Ya, untuk informasi saja. Walaupun nanti lupa lagi enggak apa-apa. Karena memang di sini bukan kuliah ilmu qiraat. Tapi kita tadabbur Al-Qur'an atau studi Al-Qur'an komprehensif sesuai kemampuan yang ada. Bacaan gini ya. Cukup begini suaranya? Oh iya. Baik, saya ulang kalau barusan kurang jelas. Jadi tulisan Maliki dibaca panjang maknya tapi mimnya tanpa alif. Dan ini tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan di seluruh dunia. Bila ada mushaf Al-Quran yang menampilkan tulisan Maliki dengan pakai alif, ini adalah memang perlu diamankan ya. Perlu disimpan, jangan dijadikan sebagai pegangan. Ada gitu, saya belum menemukan. Tapi kalau yang lain-lain seperti pemanya tulisan Al-Alamin, yang tepat adalah Al-Alamin tanpa alif. Tapi saya sudah menemukan 4 mushaf Al-Quran cetakan, 4 percetakan di Indonesia, tulisan Al-Alamin ada alifnya. Ini tentu perlu diamankan. Saya tidak boleh mengatakan salah nih, janganlah, amankan saja. Karena akan mengganggu. Yang benar yang mana nih? Baik. Maliki dibaca panjang oleh Imam Asim dengan riwayat Hafs dan Syu'bah. Yang biasa digunakan di sini riwayat Hafs dari Imam Asim. Dari siapa Imam Asim? Dari Abu Maryam. Abu Maryam dari siapa? Dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Ya, Maliki dibaca pendek oleh siapa? Oleh Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, dan Hamzah. Ada 5 imam qiraat dari 7 yang membaca pendek. Jadi kalau begitu, mana yang lebih kuat? Gak ada yang lebih, dua-duanya kuat. Karena dua-duanya dari Allah. Dibacakan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat. Masalah pengguna lebih banyak bukan menunjukkan itu lebih kuat, lebih afdal, enggak. Kedudukannya sama, sama-sama dari Allah. Yang paling penting bagi kita kajian makna. Ketika ada bacaan, 2 bacaan Maliki dengan Maliki, maka maknanya pun ada 2. Dan 2 makna ini saling menafsirkan. Dibaca Maliki artinya pemilik. Dibaca Maliki artinya penguasa. Allah pemilik yang berkuasa, Allah penguasa yang memiliki. Tidak semua penguasa memiliki yang dia kuasai. Ini dari golongan manusia. Tidak semua pemilik menguasai yang dia miliki. Ini golongan manusia. Rata-rata jamaah ini memiliki handphone. Apakah menguasai? Banyak orang tua yang nanya kepada anak-anaknya untuk handphone kan. Wah, anak saya yang lebih tahu yang gini, aku mah nggak tahu. Artinya pemilik yang tidak berkuasa. Allah Subhanahu wa taala penguasa dan pemilik yang Allah kuasai, yang Allah miliki segala-galanya. Semua kekuasaan yang diaku-aku oleh manusia di bawah kekuasaan Allah. Semua kepemilikan yang diakui oleh manusia milik Allah Subhanahu wa taala.
namun untuk menekankan bahwa kepemilikan tersebut akan diakui oleh manusia nanti pada hari kiamat. Sekarang banyak manusia yang mengaku ini milik aku, ini kuasa aku. Nanti kita ketahui pada hari kiamat semua orang tidak akan ada yang berkata ini milik aku, ini kuasa aku. Oleh karena itu maka surat Al-Fatihah mengingatkan kita tentang hakikat nanti di akhirat. Maliki yaumiddin, pemilik dan penguasa yaumiddin. Yaum, apa arti yaum? Dalam bahasa kita yaum suka diartikan hari. Kok hari sih? Hari kan cuma 24 jam. Memang pembalasan itu cuma 24 jam. Balasan sholat yang dilakukan oleh kita ada yang sudah 40 tahun, 50, 60, cuma satu hari 24 jam. Demikian pula yang berdosa, ada yang berdosa puluhan tahun, cuma disiksa cuma 24 jam. Hari diartikan 24 jam untuk di dunia. Untuk di akhirat gak ada lagi istilah jam. Makna hari di akhirat gak ada batasan waktu. Kenapa menggunakan kata yaum? Terus emangnya harus apa? Harus tahun. Tahun nanti terhitung lagi 360 hari. Bulan terhitung lagi 30 hari. Dan Allah gunakan kata yaum. Ini yaum untuk hari kiamat. Sudah tidak ada lagi matahari yang difungsikan. Sekarang 24 jam berkaitan dengan perjalanan matahari. Nanti di akhirat mataharinya sudah tidak lagi seperti sekarang. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Matahari sudah digulung, tidak lagi berfungsi nanti hari kiamat. Maka kata yaum tidak ada batasan waktu. Pilihan kata yaum untuk apa? Mengapa Allah menggunakan atau memilih kata yaum? Sebelum ada matahari, sebelum ada langit dan bumi, diterangkan dalam Al-Quran Allah menciptakan alam ini sittati ayyam, 6 yaum. Oh, kalau begitu lamaan dulu dong. Lamaan waktu menciptakan dibanding dengan hari pembalasan. Nah itu kalau kita mau ngitung-ngitung urusan dunia, akal kita enggak nyampe kalau sudah berbicara akhirat. Berarti kalimat yaumiddin ini masalah akhirat, bukan wilayah akal, wilayah qalbu untuk akhirat. Terus rahasianya apa dipilih kata yaum? Ya, yaum yang kita pahami pagi dan sore, satu hari pagi sampai sore. Apabila tampilan saya pagi seperti ini, nanti sore tampilan saya seperti apa? Ya enggak jauh berbeda lah kayak begini. Nanti pada hari pembalasan ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun sama tampilannya. Kalau ada orang yang baru masuk surga 2 hari dengan orang yang sudah berada di surga 1000 tahun, tampilannya enggak jauh berbeda. Bahkan semakin kesana yang di surga, ibu-ibu semakin cantik, bapak-bapak semakin ganteng. Itulah hari kiamat. Maka Allah gunakan kata yaum, tidak dengan milenium gitu ya, tidak dengan abad gitu. Itu perhitungan lagi, ada kaitan dengan proses, ada kaitan lagi dengan perubahan tampilan. Untuk di akhirat gak ada perubahan tampilan, makanya Allah gunakan kata yaum. Dan ini sangat bermakna bagi kita untuk meningkatkan keyakinan tentang hari alam kubur. Di alam kubur ada orang yang sudah hidup ribuan tahun. Di alam kubur ada orang yang hidup baru 1 hari. Bagaimana keadaan di alam kubur, alam gaib? Yang boleh jadi, dan ini sudah dibuktikan secara tampilan fisik, ada orang yang hidup sudah, ada orang yang di alam kubur sudah puluhan tahun, pas terbongkar jasadnya masih utuh.
Ada orang yang baru saja tadi pagi dibongkar sore sudah hancur. Apakah ada hubungan dengan masalah amal? Mungkin ada, mungkin enggak. Boleh jadi mungkin tanahnya berbeda, wallahu a'lam. Itu bukan urusan akidah. Tetapi urusan akidah adalah manakala ada orang yang sudah meninggal zaman Fir'aun atau pemainnya Haman. Haman itu mungkin kalau di Indonesia mah apa ya, Panglima TNI. Haman itu, dan dia adalah pembantu Fir'aun. Sudah hidup di alam kubur sudah ribuan tahun. Berapa dosa yang dia bawa? Tentu tidak terhitung. Bagaimana dengan hidupnya Qabil yang membunuh Habil? Mana yang lebih dulu? Qabil lebih dulu. Dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan semuanya. Berapa lama Haman di alam kubur, berapa Qabil di alam kubur, dan berapa lama orang yang berdosa pada waktu kiamat 2 hari terjadi. Tentu yang meninggal 2 hari sebelum kiamat dosanya besar, tapi cuma 2 hari di alam kuburnya. Sementara ada orang yang sekian lama, taruhlah umpamanya zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, ada orang yang dosanya tidak seberat dosa orang yang belakangan ini. Kok di alam kuburnya demikian lama? Itu kalau hitungan dunia boleh jadi akan muncul, tidak adil dong kalau ada alam kubur, ada siksa kubur. Kalau kita mau menghitung pakai alam dunia. Tapi Allah gunakan kata yaum. Allah Maha Kuasa. 10.000 tahun terasa 10 menit. 10 menit terasa 10.000 tahun. Gampang-gampang saja bagi Allah. So nanti setelahnya kiamat terjadi, semua manusia ditakdirkan Allah sesuai dengan amalnya dan sesuai dengan rahmat Allah yang tercurah pada mereka. Baik, saya lanjutkan lagi. Berarti Maliki Yaum, Allah penguasa hari, artinya nanti pada waktu sudah terjadi kiamat akan diakui oleh semua makhluk dan akan ditanya mereka, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kekuasaan hari ini? Semuanya akan menjawab lillahil wahidil qahhar, bagi zat yang maha satu yang maha perkasa. Nanti pada hari kiamat, saat ini juga pemilik semua kepemilikan Allah, penguasa semua kekuasaan Allah. Tapi saat ini masih banyak manusia yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Ini kuasaku, ini milikku, silakan. Dan bagi kita orang yang senantiasa membaca ayat Maliki Yaumiddin, maka setiap kali kita memegang sesuatu, ini milik saya, enggak, ini cuma hak guna pakai. Rumah yang ditempati oleh kita masing-masing hak guna pakai. Saya kadang-kadang ketika ditanya, di mana Ustaz tinggal untuk sementara, saya bilang di Riung Bandung. Memang mau pindah ke mana? Mudah-mudahan kita semuanya pindah ke surga. Kan gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya pindah ke surga. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal di Margahayu Raya untuk sementara ya. Kita sama-sama insya Allah pindah bersama-sama ke surga insya Allah. Yaumiddin, dihubungkan Malik ke Yaum, Yaum ke Ad-Din. 3 kata jadi satu makna. Penguasa hari pembalasan. Pas kita sampai kepada kalimat Ad-Din, yuk kita tanya. Saya bertanya kepada diri saya, balasan apa yang akan saya terima dari Allah? Saya masih ingat Imam Masjidil Haram Syekh Syuraim. Waktu itu saya haji tahun berapa ya? Masih tahun 90-an, 97 saya ingat. Masjidil Haram bukan seperti sekarang. Di balik
tempat sa'i di situ masih lapangan, sekarang sudah nggak ada lagi. Waktu itu saya sholat subuh ke bagian di luar. Imam sholat subuh Syekh Syurem, dia membaca surat Al-Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, lama nggak bisa lanjut. Mungkin dia meresapi, menjiwai Allah pemilik, penguasa hari pembalasan. Balasan apa yang akan aku terima? Balasan apa yang akan diterima oleh istriku? Balasan apa yang akan diterima oleh ayah bundaku? Balasan apa yang akan diterima oleh anak-anakku? Balasan apa yang akan diterima oleh keturunanku? Mungkin beliau menjiwai seperti itu. Sampai lama gak berlanjut, nangis terus-terusan. Itu Syekh Syurem. Sudah lama gak jadi imam. Mungkin sudah bertugas di tempat yang lain. Kemarin selama haji tidak mendengar beliau di Masjid Al-Haram karena sudah lama tidak muncul. Ad-Din, hari pembalasan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan surat Al-Fatihah, diawali dengan membaca kenikmatan alhamdulillahi rabbil alamin. Diingatkan dengan sumbernya kenikmatan Ar-Rahmanir Rahim. Diingatkan dengan nasib nanti di masa mendatang seperti apa manusia. Maliki Yaumiddin. Itulah surat Al-Fatihah. Dari mulai kita dibimbing membaca kenikmatan yang tercurah kepada kita, orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan semua makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana datangnya kenikmatan? Dari Ar-Rahman. Untuk dinikmati di dunia dari Ar-Rahman, untuk dinikmati di akhirat dari Ar-Rahim. Diarahkan kepada ingat nanti balasan apa yang akan kamu terima. Maliki Yaumiddin. Pada saat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah memberikan respon dengan kalimat Majjadani abdi, telah memuliakan kepadaku hambaku. Kita lanjutkan. Ini dulu sudah dibahas sekilas. Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka biasa diartikan hanya padamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya padamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Pertama perlu kita pahami kalimat iyyaka itu adalah objek yang didahulukan. Nasta'in, na'budu adalah kata kerja dan pelaku diakhirkan. Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak punya makna lebih. Kalau saya mengatakan, ini ada 2 minuman nih. Air putih saya minum, masih bisa dilanjutkan, dan air teh. Tapi kalau bahasa Arab nggak boleh. Kalau saya mengatakan air putih saya minum, titik, gak boleh ditambah dan. Ya. Iyyaka na'budu, padamu kami menyembah, tidak boleh ditambah dan. Karena itu terjemahan kalimatnya hanya. Kalimat hanya itu tafsiran. Tidak ada kata hanya di sini. Tapi dia tafsirkan hanya. Kenapa? Karena objeknya didahulukan. Dalam bahasa Arab apabila ada objek didahulukan memiliki makna pengkhususan. Iyyaka, hanya padamu kami menyembah. Terus makna lain apa dengan iyyaka? Kita mendahulukan sebutan Allah sebelum menyebut kita. Kalau na'buduka, kami menyembah engkau, berarti kita mendahulukan sebutan kami, lalu menyembah, baru nyebut engkau. Beda. Ya. Tapi kalau kita menyebut padamu kami menyembah, padamu dulu kepada Allah kita dahulukan sebut,
baru sebutan kami, baru sebutan menyembah. Ketika kita mendahulukan sebutan Allah sebelum menyebut nama kita, setan langsung tertutup pintunya, tidak bisa masuk. Dan ini urusan prinsip masalah ibadah yang merupakan program utama yang dilakukan setan setiap saat. Bagaimana supaya para ahli ibadah menyimpang ibadahnya, bagaimana orang-orang yang suka menyembah supaya musyrik. So, kalau sudah musyrik, sudah habis semua amal baiknya. Ketika kita menyebut iyyaka, tertutup sudah. Setan tidak punya peluang untuk mengganggu, untuk menggoda. Itu makna iyyaka pertama. Kedua, mendahulukan kata iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah akan benar atas pertolongan Allah. Kita tidak mungkin bisa ibadah dengan benar tanpa pertolongan Allah. Kalau begitu kenapa tidak mendahulukan mohon pertolongan baru menyatakan ibadah? Ya Allah, tolonglah kami mau ibadah. Dan setelah itu kami beribadah padamu. Tapi na'budu kita dahulukan, nasta'in baru diakhirkan. Ada sebagian orang ahli bahasa Arab tentu yang memberikan keterangan nasta'in diakhirkan agar susunan ayat enak dibacanya. Alamin, Ar-Rahim, Yaumiddin, Nasta'in. Beda kalau sekiranya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Enggak nyaman dong. In bud. Apa cuma itu? Enggak. Keindahan bacaan Al-Quran memberikan makna keindahan maknanya. Semua kalimat dalam Al-Quran di akhir ayat itu punya makna. Kenapa kok akhir surat ini, akhir ayat-ayat di surat ini huruf-huruf suara sengau atau suara qalqalah umpamanya seperti di rakaat kedua saya baca surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyar rahman bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Dal terus. Itu apa maknanya? Itu juga memiliki penanaman makna yang sangat mendalam. Tapi bukan sana kita bahas sekarang, nasta'in dulu. Ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in lebih dahulu, lebih akhir, na'budu lebih dulu. Kita ingin menyampaikan permohonan kepada Allah yang sangat luas, yang tak terbatas. Na'budu ibadah kita sangat terbatas. Yuk kita awali dengan keterbatasan dulu dan kita sampaikan permohonan kepada Allah yang tak terbatas. Kalimat na'budu, kami menyembah hanya padamu ya Allah. Ini kalau kita mau menyampaikan permohonan, rendahkan dulu dirimu. Masa mau minta palakak pelekeknya, nyombong kan gak mungkin. Ya, orang yang mau melamar pekerjaan kan nyopan, santun. Kalau dari awal saja sudah nyombong, ini mah gak bisa. Tampilannya aja kayak begini. Walaupun serasa terpenuhi gak akan terima. Tapi kalau sekiranya kita merendah, betul-betul merendah, baru menyampaikan permohonan. Iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami menyembah, baru kita menyampaikan permohonan pertolongan. Sebelum sampai kepada susunan kalimat, kita bahas dulu huruf nun. Huruf nun itu apa artinya? Kami. Dalam surat Al-Kafirun kita temukan hamzah. La a'budu ma ta'budun. A'budu di sini na'budu. Kalau a'budu aku menyembah, kalau na'budu kami menyembah. Itulah bahasa Arab. Ringkas maknanya dalam dan luas. Pakai bahasa Indonesia dua kata nih. Na'budu
A'budu kami menyembah, a'budu aku menyembah. Bahasa Arab cukup satu kata. Ini tinjauan bentuk kata, belum lagi jumlah kata. Saya lihat di media informasi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu jumlah katanya sebanyak 120.000 kata. Sedangkan kamus bahasa Arab ada kamus Jamharatul Lughah, ada kamus Lisanul Arab, itu kamus-kamus luas, ada kamus Munjid. Kata para ulama, kosakata bahasa Arab 12 juta, kosakata bahasa Indonesia 120.000. Jadi berapa kali lipat ya bahasa Arab itu? Nah itu kosakatanya, belum lagi kalau dibentuk. Ya Allah, na'budu satu kata diterjemahkan ke bahasa Indonesia 2 kata. Makanya sehebat bagaimanapun seseorang dalam kebahasaan, dia ahli bahasa Arab, dia ahli bahasa Indonesia, mau menerjemahkan Al-Quran tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin. Kurang bahasa Indonesia untuk menerjemahkan Al-Quran. Belum lagi bahasa Quran itu ya bahasa Allah untuk bahasa Arab, orang Arab saja. Ya tentu sangat sulit kalau mau sempurna. Maka ketika kita mengkaji Al-Quran hanya mengandalkan terjemah tidak salah, jangan dilarang, tapi jangan dianggap selesai. Jangan dianggap sempurna hanya mengkaji terjemah. Terjemah itu pemikiran manusia, Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalimat na'budu kami menyembah. Mari sayalah gitu. Setiap kali saya membaca iyyaka na'budu, wajib saya libatkan semua anggota keluarga dan semua orang yang telah beriman. Ya Allah, hanya padamu kami, kalimat kami, saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, mantu saya, cucu saya, dan semua yang saya kenal, yang saya tahu sebagai orang yang beriman, libatkan dengan kalimat iyyaka na'budu. Itu ikrar di hadapan Allah, kami hanya padamu ya Allah menyembah. Kalau begitu ya Rabbana, setelahnya kami ikrar hanya padamu kami menyembah, bimbinglah aku agar aku mampu mengajak keluarga untuk menjadi ahli ibadah. Ya Allah, aku ikrar berkali-kali iyyaka na'bud. Engkau maha tahu masih banyak kewajiban-kewajibanku yang belum aku lakukan berkaitan dengan ibadah. Ya Allah, masih banyak keluarga aku yang belum menikmati rukuk, menikmati sujud. Demikian pula tetanggaku, demikian pula sekian banyak orang yang KTP-nya Islam tapi belum menikmati ibadah. Iyyaka na'budu. Sangat tepat bagi kita setiap kali kita membaca iyyaka na'budu, ikrar di hadapan Allah sekaligus mohon pertolongan kepada Allah agar mampu membuktikan pernyataan iyyaka na'budu, maka lanjutkan dengan kalimat iyyaka nasta'in. Belum mampu ya Allah kami menyatakan makna na'budu yang sebenarnya kalau tidak Engkau berikan pertolongan pada kami. Karena itu hanya padamu kami mohon pertolongan. Mari kita tingkatkan ya, dengan menghayati ayat ini kita tingkatkan kekhusyuan kita saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umat Islam Indonesia dikenal sebagai umat Islam terbesar di dunia. Dan iyyaka na'budu bukan cuma untuk semua masyarakat muslim Indonesia, tapi masyarakat muslim sedunia kita nyatakan. Dan ini juga adalah merupakan bukti bahwa umat Islam umat paling bersatu saat beribadah. Makanya secara tampilan umat Islam itu bersatu ibadahnya. Semuanya dari Masjid Fathul Ummah mengarah ke Mekah, dari Istiqlal mengarah ke Mekah,
dari Eropa, dari Amerika mengarah ke Mekah bersatu. Muncul pertanyaan, kalau gitu kok masih ada ya hadap ke Mekah semuanya, dibaca semuanya surat Al-Fatihah, tapi ada perbedaan sedikit, jadi berantem gitu ya. Aneh juga ya. Perbedaan sedikit dalam sholat kok saling serang menyerang, aneh juga sebetulnya. Pada sewaktu sholat itu kita nyatakan bersama-sama. Bahkan saya waktu kemarin di Masjid An-Nabawi pas menjelang pulang ngobrol dengan ya jamaah yang bersama saya. Karena dia nanya, ini sholat apa Ustaz? Ini sholat jenazah. Saya bilang, jenazahnya ada di depan kita. Oh iya. Udah, setelah itu saya terangkan. Setiap kali kita sholat fardu di Mekah, di Madinah, jaranglah tidak dilanjutkan dengan sholat jenazah. Rata-rata dilanjutkan dengan sholat jenazah. Ketika diumumkan as-salatu 'alal amwati yarhamkumullah, siap-siap kita sholat. Adakah yang bertanya, ini jenazah dari mana? Aku mah enggak kenal. Enggak ada. Selesai sholat, dikemukakan as-salatu 'alal amwat, semuanya siap untuk berdoa demi kepentingan orang yang sudah meninggal. Enggak tahu itu yang meninggal orang mana. Orang Afrika, orang Australia, orang Asia, enggak tahu. Enggak pernah mempertanyakan. Kita doakan semoga selamat, semoga dapat ampunan. Kenapa gitu? Ketika kita di tengah-tengah masyarakat kita ada perbedaan sedikit tentang sholat, saling menyerangkan, aneh. Padahal untuk yang tidak kita kenal, kita doakan dapat ampunan. Tidakkah sebaiknya apabila kita dalam melaksanakan ibadah sholat, ada yang kurang-kurang kita saksikan, doakan dapat ampunan, doakan sholatnya agar diterima oleh Allah. Kalau mampu kita perbaiki, ya perbaiki. Tidak mampu, kita doakan. Indah umat Islam itu. Selalu menjalin komunikasi imani tanpa batas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyatakan ibadah hanya padamu, kami bersama-sama. Terdengar ada yang meninggal, kami semuanya hamba-Mu, terimalah ibadah kami, ampuni dosa kami. Indah sekali umat Islam itu. Nah, kemudian apa arti ibadah? Ibadah itu kan artinya adalah merendah, tunduk ibadah itu. Terkait dengan masalah yang disebut dengan syarat dan rukun, dan kita sering mempermasalahkan perbedaan pemahaman tentang praktik salat. Ada yang pakai baca usolli fardhas subhi, ada yang pakai Allahu akbar kabira, ada wajjahtu, ada bismillah. Ini perbedaan-perbedaan ya. Usolli berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Allahu akbar kabira berbeda. Ada wajjahtu, ada Allahumma ba'id baini, ada subhanaka dan selanjutnya. Ada yang pakai basmalah, ada yang enggak. Ada yang kunut, ada yang enggak. Sering menjadi masalah. Padahal hakikat ibadah tunduk kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Perbedaan ilmu tidak memastikan perbedaan diterima dan tidak diterimanya oleh Allah. Boleh jadi ada orang yang baru belajar Islam, tapi ketundukannya kepada Allah mengalahkan orang yang sudah lama belajar Islam. Sebaliknya, orang yang sudah lama belajar Islam, ilmunya luas, ketundukannya sederhana, tapi karena dia sudah berjuang mencari ilmu, Allah pun mencatat, menilai perjuangan dia mencari ilmu. Artinya, ada orang yang mendapatkan keunggulan dengan ilmunya, kurang mampu menjiwai ilmu. Ada orang yang mendapatkan keunggulan menjiwai ilmunya, walaupun ilmunya sedikit. Yang mana yang akan diterima oleh Allah? Itu hak Allah.
Kita mah tidak ikut campur. Jadi harus bagaimana kita mohon kepada Allah agar semuanya diterima. Nyaman kan kalau begitu? Ada seorang ulama kita saksikan, kok salatnya kayak gitu ya, gak kelihatan khusyuk. Ya kita doakan dia punya ilmu yang luas. Mungkin kelebihan dia dari segi ilmunya, kekhusyuannya kurang. Semoga Allah terima amal ibadah dia. Ada orang yang kelihatannya khusyuk ibadahnya, ilmunya baru dia mah belum banyak ilmu. Mudah-mudahan dengan kekhusyuannya Allah terima amal ibadahnya walaupun ilmunya sedikit. Dan semuanya itu kan tidak pernah lepas dari kuasa Allah, izin Allah. Orang dapat ilmu yang luas, Allah yang memberikan amanat kepadanya ilmu yang luas. Ada orang yang mencari ilmu susah banget gitu untuk paham, tapi dia hadir. Boleh jadi Allah menilai dia dari perjuangan hadirnya walaupun tidak paham. Saya mah hadir we. Allah menilai kehadirannya. Kemarin saya sudah mulai kuliah ulumul Quran di gedung Baitul Maqdis di Jalan Margaluyu Raya, Margaluyu Barat. Baru kemarin saya buka kuliah ulumul Quran. Ya bahasannya buat sebahagian ini betul-betul materi baru, sangat mendalam. Buat yang satu lagi, saya ada mendekat kepada saya, Ustaz, saya ini nggak salah daftar gitu katanya. Kenapa Pak? Saya mah belum nyampe ke sini ilmu saya. Saya bilang baru pertama, nanti memudah insya Allah. Tapi dia hadirnya itu boleh jadi, dan dia dengan merendahnya itu nilainya di hadapan Allah bisa melebihi yang lain karena dia merendah. Sebaliknya kayak gini dibahas, aku udah tahu. Boleh jadi akibat sikap seperti itu justru dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Nyombong sekali kamu. Ada seorang ulama menyatakan, kita jangan sampai merasa bosan mendengarkan penyampaian ilmu yang disampaikan oleh beberapa orang sampai 1000 orang, ilmunya itu juga. Kita jangan sampai merasa bosan. Sebab nilai dari Allah tidak diukur dengan berapa kali, tetapi sejauh mana sikap kita terhadap ilmu. Makanya kalau di kampung-kampungnya yang kayak majelis taklim seperti ini, sekelilingnya pada tidur gitu. Si kiainya ikhlas we. Bagaimana jamaahnya enggak tidur, dah kiainya juga ngomong sambil merem tuh dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya udah semuanya pada tidur. Tetapi saya kadang-kadang kagum, luar biasa nih keikhlasan si kiai. Jamaah pada tidur, dia mengaji we. Mudah-mudahan ada yang mampir di telinga yang mendengar walaupun sambil tidur. Ya. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan hanya padamu. Pertolongan apa yang kita mohon dari Allah tidak dibatasi, silakan mohon apa saja. Untuk orang hidup, untuk orang mati silahkan. Makanya ketika kita salat jenazah, yang pertama dibaca habis takbiratul ihram surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita ini mau mengangkat sesuatu yang diperdebatkan masyarakat, tapi kita jangan sampai terlalu serius. Kan ada orang yang remehkan. Untuk orang mati Al-Fatihah, apaan itu katanya? Setiap kali kita sholat Al-Fatihah kok. Untuk sholat jenazah. Kan setiap kali kita sholat jenazah pakai Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu, lalu sholawat, lalu membaca permohonan ampun untuk orang yang meninggal. Kenapa surat Al-Fatihah? Mari kita lanjutkan. Ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al.
Ini batas antara aku dengan hambaku. Hamba yang minta, aku yang memberi. Hamba yang lemah, aku yang memberikan kekuatan. Hamba yang miskin, aku yang memberikan kekayaan. Hamba yang merasakan ketakutan, aku yang melindungi. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan selanjutnya Allah berfirman, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Jelas. Apabila kita ada keperluan baca surat Al-Fatihah, pas membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silakan sampaikan keperluan kita kepada Allah. Jadi kalau begitu ketika ada orang yang sakit mohon didoakan, ada orang yang selalu berkata Al-Fatihah, kan gitu ya. Baca Al-Fatihah, doa untuk orang yang sakit Al-Fatihah, doa untuk orang yang punya utang Al-Fatihah, doa untuk orang yang sedang mau menghadapi perjuangan Al-Fatihah. Kalau kita resapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada yang salah. Yang kurang tepat itu adalah di handphone. Di handphone kan gitu. Si fulan meninggal Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah lagi. Ya apanya Al-Fatihah, enggak ada maknanya. Yang bermakna itu membaca, bukan nyatet Al-Fatihah, membaca. Dan sekarang ini sudah banyak doa dengan tulisan bukan dengan bacaan. Saya masih mempertanyakan, ketika orang mengirimkan tulisan doa, dia berdoa enggak gitu. Kalau dia berdoa, insya Allah bernilai. Seseorang meninggal langsung ditulis Allahumma gfir lahu. Jangan-jangan cuma fotokopi itu, copy paste itu. Dari awalnya ada doa, kirimkan doa. Dia berdoa enggak. Yang berdoa cuma handphonenya. Yang berdoa yang membaca, dianya sendiri tidak berdoa. Makanya saya lebih sering ketika ada berita kematian langsung pakai voice note, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bukan cuma dengan tulisan. Apakah dengan tulisan tidak berguna? Tulisan itu menyuruh yang membaca berdoa. Enggak tahu yang nyuruhnya berdoa apa enggak. Tapi kita husnuzan saja ya. Baik sangka saja ya kepada orang yang mengirimkan tulisan doa, dia juga berdoa lah gitu. Kalau menyuruh itu juga sebetulnya bernilai insya Allah, tidak sia-sia. Intinya bahwa surat Al-Fatihah adalah doa. Dan ketika kita mau menyampaikan permohonan kepada Allah dengan kalimat wa iyyaka nasta'in, itu jalurnya sangat indah. Jalur yang kita telusuri. Diawali dengan kalimat hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita menundukkan diri di hadapan Allah, mengakui semua kenikmatan, semua keterpujian, semua kemuliaan enggak ada milik manusia, semuanya milik Allah. Itu pendekatan diri itu kepada Allah. Dengan menyebut segala puji bagi Allah. Dilanjutkan dengan Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan semua karunia. Untuk apa? Allah tidak berniat, Allah tidak berkepentingan. Kenapa memberi? Karena Allah Ar-Rahman. Dan tidak hanya sebatas di dunia, Allah sediakan kenikmatan di akhirat Ar-Rahim. Dan untuk di akhirat ada pembalasan berlandasan keadilan, Maliki Yaumiddin. Kita baca pendekatan kepada Allah dengan Alhamdulillah, dengan Ar-Rahman, dengan Malik, itu pendekatan diri, memuji, menyanjung, memuliakan. Seorang ulama tafsir diungkapkan oleh Ar-Razi dalam kitab Tafsirul Kabir, ketika seorang membaca sampai kepada Malik Yaumiddin, seakan-akan Allah memanggil, wahai hambaku, telah kau puji aku dengan kesadaran dirimu dari rasa jauh dariku, dan kamu malu padaku sehingga kamu tidak menyebut engkau padaku.
tapi segala puji bagi Allah. Tidak kita katakan segala puji bagimu. Kenapa? Belum sanggup. Berat rasanya. Banyak kenikmatan yang kusalahgunakan, banyak kewajiban yang belum aku lakukan, banyak hak-hak orang lain yang belum aku penuhi. Banyak sekali karunia Allah yang salah gunakan di hadapan Allah. Makanya malu, takut kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai di sini kita masih merasa jauh dari Allah dan malu untuk menyatakan, untuk menghadap kepada Allah, tapi saya ingin melakukan pendekatan kepadanya. Ditelusuri tahapan demi tahapan, tangga demi tangga, sampai tiba waktunya mendapatkan panggilan dari Allah. Wahai hambaku yang merasa takut, merasa malu, silakan menghadap kepadaku. Saat ini sudah tiba waktunya buat kamu menghadap langsung padaku. Sampaikan apa yang kau sampaikan. Maka kita mulai memberanikan diri mengatakan iyyaka, hanya padamu. Kalau susunan umum bukan iyyaka tapi iyyahu, hanya padanya. Sekarang iyyaka karena kita sudah dapat posisi yang sangat mulia, istimewa, bisa berhadapan langsung dengan zat yang maha mulia, yang maha agung, nikmat. Mari kita tingkatkan penjiwaan, kedudukan sebagai pembaca iyyaka na'budu, betul-betul menempati posisi yang sangat mulia, berhadapan dengan sumbernya kemuliaan, sumbernya keindahan, sumbernya kecintaan, sumbernya keagungan. Indah sekali. Oleh karena itu, bila kita menjiwai surat Al-Fatihah, mungkin tidak akan mau berhenti baca surat Al-Fatihah terus. Kalau tidak ada kegiatan yang lain, baca Fatihah aja terus. Cuma kan kita banyak tugas yang lain, banyak pekerjaan. Ya sudah, paling tidak minimal sedang sholat baca Fatihah, di waktu yang lain baca Al-Fatihah lagi. Nah, kalimat wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan hanya padamu ya Allah, tidak disebutkan pertolongan dalam hal apa? Bebas. Mau mohon apa? Wajar kalau sekian banyak ulama selalu menggunakan surat Al-Fatihah untuk apapun yang diperlukan. Dan ini pernah dicontohkan pada zaman Rasulullah oleh para sahabat. Sekelompok sahabat Nabi mendapatkan tugas dari Rasulullah untuk berangkat ke suatu tempat. Di perjalanan, aduh capek nih kita nih, haus. Oh tuh ada yang lagi makan-makan, yuk kita mampir dulu, yuk kita dekati itu. Mampirlah, mendekati orang yang sedang buat terang, berharap dipanggil, ayo makan sama-sama. Oh pasti akan disambut, tapi ternyata dicuekin gitu. Udah lewat mendekat, dilihat, oh mereka enggak nawarin kita. Ayo kita lanjutkan aja lah jalan. Berjalan terus. Sudah beberapa meter, di antara orang yang lagi makan itu mendengar rintihan seorang kakek. Kenapa? Karena gigitan kalajengking. Oh ternyata si kakek ini bos kita, sesepuh kita. Ada apa kakek? Ini aku sakit sekali. Siapa di antara kalian yang punya obat? Duh, apa ya obatnya? Nyari-nyari enggak ketemu. Di antara mereka ada yang munculkan ide. Jangan-jangan yang tadi melewati kita ada yang punya sesuatu. Panggil dong. Ayo kita panggil. Panggil, Mang, tunggu dulu sebentar. Ada apa? Nih bos kami, ini sesepuh kami, kesakitan karena gigitan sesuatu. Adakah di antara kalian yang punya sesuatu yang bermakna? Oke, aku punya. Punya apa engkau? Aku beruqyah. Aku ruqyah dia. Baik kalau gitu. Udah balik lagi jamaah tadi menuju ke tempat di mana tadi ada yang sedang makan-makan. Di perjalanan
sahabat yang akan meruqyah bertanya kepada yang minta tadi, nanti kalau aku sudah meruqyah dan sampai mendapat kesembuhan, ada imbalannya enggak? Ada lah. Apa tuh? Maunya kamu apa? Udah tuh, kambing guling sepotong buat kamunya. Ada lagi yang lainnya. Balik lagi ke situ. Mana yang sakit itu tuh? Langsung disentuh, yang sakitnya pelan-pelan. Sahabat membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Sahih hadisnya. Dibaca surat Al-Fatihah. Satu kali dibaca terasa ringan sakitnya. 2 kali semakin ringan. 3 kali sudah tidak ada lagi rasa sakit. Maka si bapak tua tadi, ayo segera kasih imbalan dia. Ya siap. Disiapkanlah tuh setengah kambing guling. Tuh juga kambing yang masih hidup, silakan bawa. Menurut satu riwayat disiapkan 30 ekor kambing. Oh, luar biasa. Berarti memang yang sakit itu bukan sembarang orang itu. Orang yang betul-betul tokoh ya. Mungkin kambing segitu mah sedikit. Maka dikasihkan. Setelahnya dikasihkan, sahabat yang lain tergiur juga melihat hadiahnya kan. Maka sahabat yang lain berkata, bagi-bagi dong. Enggak gimana? Sebentar, sabar, aku juga enggak tahu boleh enggak ini saya ngambil hadiah. Artinya bahwa sahabat tadi meruqyah orang yang sakit sama sekali bukan tujuan dapat hadiah. Kenapa kok minta? Nguji aja. Kamu jangan nyombong, jangan pelit, jangan kikir, tidak selalu merasa dalam keadaan hebat. Waktu-waktu tertentu perlu yang lain kan gitu. Itu tujuannya, mendidik, menasihati. Dan ternyata berhasil. Nah setelahnya disiapkan hadiahnya, maka sahabat tadi berkata, aku mau konsul dulu kepada Rasulullah. Boleh enggak ini? Dibawalah teman-temannya juga menghadap kepada Rasulullah. Ceritalah ya Rasulullah, aku punya cerita, sampaikanlah cerita tadi. Rasul tersenyum. Bahkan beliau bertanya, Mayudrik, siapa yang ngasih tahu bahwa surat Al-Fatihah bisa dipakai ruqyah? Ide bagus kamu. Urusan hadiah gak apa-apa, ambil aja kata Rasulullah. Tapi sahabat masih ragu untuk mengambilnya. Akhirnya kata Rasulullah, udah aku juga mau, kasih aku bagian. Setelahnya Rasulullah ngambil bagian, maka sahabat pun yakin boleh ngambil hadiah dari meruqyah tadi. Selama memang dia berdoa bukan untuk dapat hadiah, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang? Ada ruqyah profesional. Ada itu. Kantornya juga ada itu. Kantor ruqyah. Pas datang, daftar, bayar sekian. Biar sudah diruqyah, bayar lagi sekian. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Contoh dari sahabat enggak begitu. Yang diizinkan Rasul. Yang namanya berdoa, hubungan kita dengan Allah. Sebab beda. Ada orang yang berkata, apa salah? Apa bedanya dengan dokter? Ya beda lah. Dokter dengan ruqyah. Yang sakit perut, yang gelisah bimbang, yang kurang enak tidur, bacaannya itu-itu juga kan. Beda dengan dokter. Yang sakit gigi, jangan diserahin kepada sakit penyakit kulit. Orang yang terkena menderita sakit kulit jangan diserahkan kepada penyakit jantung kan gitu. Nanti ini mah bahasanya bahasa dokter Fahmi ini. Ya, itu jelas sekali berbeda. Makanya tidak bisa dijadikan ruqyah sama aja dengan dokter yang enggak bisa. Hamba-hamba Allah untuk pertemuan hari ini hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah pertemuan berikutnya, ayat berikutnya insyaallah. Dan bahasan hidayah lebih panjang.
ihdinas siratal mustaqim lebih panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu lebih panjang lagi, bertahap insyaallah. Baik, karena sudah jam 6 lebih ya, sudah mulai muncul matahari, kita cukupkan sampai di sini. Dan atau ada yang mau ditanyakan? Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa kita ada digenggam segala sesuatu oleh Allah dengan ayat tidak akan berubah tidak nasta'in. Tapi kenapa Pak Ustaz kadang-kadang suka masih ada keraguan gitu? Nah, untuk memenuhi bahwa kita yakin dengan apa yang Allah firmankan, itu bagaimana cara menanamkan dalam hati? Iya. Cara menanamkannya dalam hati, apalagi kalau seandainya harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, kita tuh gampang goyah gitu Pak Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana kiatnya untuk menanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah lah segala penentu. Iya. Karena mungkin takdir Allah tidak patut untuk dicurigai. Itu saja Pak Ustaz. Iya. Dan bagaimana seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragu adalah merupakan bekal juga dari Allah. Tinggal kita manfaatkan. Ragu terhadap diri sendiri jadikan sebagai dorongan untuk menghadap kepada yang pasti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah filsafat ada skeptis ya. Teori Descartes itu ada skeptis, ragu. Dalam Islam ragu itu tidak selalu negatif. Justru karena adanya keraguan kita diberi oleh Allah ajaran istikharah, kan gitu ya. Nah, sekarang kita ragu terhadap amal saya, ragu terhadap kehidupan saya. Iya, ya Allah, aku ragu ibadah saya ini akan dapat mengantarkan aku ke surga apa enggak. Kalau begitu ya Allah, aku mohon Engkau masukkan aku ke dalam surga bukan dengan amalku tapi dengan rahmat-Mu saja ya Allah. Jadi keraguan tersebut kita sikapi dengan positive thinking untuk lebih yakin kepada Allah. Karena Allah kita yakini, Allah yang menciptakan kita, kan tidak ragu ya. Allah ada, kita tidak ragu. Allah mendengar, kita tidak ragu. Yang kita ragukan, amal saya ini benar apa enggak, doa saya ini tepat apa enggak. Itu boleh ragu. Karena itu maka apabila kita sudah menyampaikan permohonan kepada demikian banyak permohonan, tutup dengan kalimat taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah dari kami ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha tahu. Aku memang tidak mampu mengungkapkan kalimat yang tepat, aku memang tidak mampu beribadah yang benar, tapi Engkau Maha tahu tentang kelemahanku, disertai dengan keyakinan bahwa Engkau benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku mohon keampunanmu saja, aku mohon kesayanganmu saja. Kan Rasul, seringlah saya sampaikan, Rasul sendiri ibadahnya pasti benar, ibadahnya pasti sempurna, tapi tidak menjamin beliau masuk surga. Ibadahnya Rasul yang sempurna tidak menjamin beliau masuk surga. Dari mana tahu? Rasul sendiri bersabda demikian. La yudkhilanna ahadakum amalul jannah. Tak seorang pun yang punya ibadah menjamin dirinya masuk surga. Termasuk engkau ya Rasulullah. La wala ana. Ya, termasuk aku. Aku juga tidak akan masuk surga dengan amalku. Aku dijamin masuk surga dengan rahmat Allah, karunia Allah. Makanya ketika saya, ibu ragu, maka yuk kita tingkatkan keyakinan hakikat Allah saja, tidak diri kita.
Kita mah tetap ragu, tapi Allah pasti. Dan Allah sudah menyatakan wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Kapan Allah berikan kepada kita? Tergantung kehendak Allah. Mungkin saya ini sakit, mohon disembuhkan ya Allah, aku mohon sembuh ya Allah, aku mohon sembuh. Kok udah 2 hari 3 hari berdoa belum sembuh-sembuh juga? Yakin enggak Allah mendengar? Yakin. Alhamdulillah, berarti doa engkau didengar oleh Allah. Ya tapi kan aku mohon kesembuhan. Allah Maha tahu, tanpa kamu minta juga Allah Maha tahu kamu mau sembuh. Tapi Allah memberi kepadamu bukan cuma kesembuhan fisik, tapi kesembuhan rohani. Mana buktinya kesembuhan rohani? Itu kamu berdoa, itu kesembuhan rohani itu. Orang yang tidak sembuh rohaninya, ngapain berdoa? Udahlah terserahlah mau sembuh atau enggak. Itu sebetulnya 2 kali kerugian. Tapi bagi orang yang berdoa terus, ya saya ridho ya Allah dengan penyakit ini engkau takdirkan aku sakit. Ya Allah aku mohon apabila fisikku sakit, aku mohon engkau sembuhkan rohaniku. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sakit dikunjungi oleh orang yang menjenguknya dan berbagai ungkapan sebagaimana biasa juga kita lakukan. Ada orang yang bertanya bagaimana kabarnya sekarang. Umar bin Khattab menjawab, dengan adanya aku menghadapi kondisi seperti ini, ada 4 kenikmatan yang aku terima yang sulit untuk diterima di luar kondisi ini. Apa itu? Pertama, setiap kali aku merasakan berdenyut, sakit, langsung aku ingat orang-orang kafir yang sakit yang lebih parah dari aku. Mereka sakit di dunia, sakit di akhirat. Aku sakit di dunia, berharap sehat di akhirat. Sakit bertambah lagi, ada yang lebih berat daripada aku, bersyukur lagi kepada Allah. Dibacanya yang lebih sakit daripada dirinya, bersyukur lagi kepada Allah. 2 kali bersyukur. Ketiganya, merasakan sakit lagi, maka dia yakin setiap kali meningkat rasa sakit, catatan di hadapan Allah juga akan meningkat juga nilainya. Terasa lagi sakit, keempatnya semakin yakin bahwa penyakit yang kuderita ini pasti ada batasannya, tetapi pahala sabar atas sakit tiada batasannya. Allah Akbar. Maka akhirnya kata yang menjenguk, ya jadi kita yang mendapatkan nasihat dari orang sakit nih, bukan orang yang sakit mendapatkan nasihat dari orang yang sehat. Kan biasanya orang sehat menasihati yang sakit, yang sabar ya, katanya kan gitu. Itu enak enggak kalau ibu atau bapak lagi sakit dibilang yang sabar ya, enak enggak itu? Kadang-kadang yang sabar ya enak aja kau bilang yang sabar, kau enggak ngerasain. Aku yang ngerasain berat. Bukan begitu caranya untuk supaya orang meningkatkan rasa sabar, tetapi tentunya dengan doa atau dengan wasiat Rasul. Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min kullu amri khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min idza asabata sarra syakar fa kana khairan lah wa idza asabata sabar fa kana khairan lah. Orang beriman apapun kondisi yang dia hadapi selalu membawa kepada kebaikan. Apa itu? Bila mendapatkan kenikmatan, kesenangan, meningkat syukurnya kepada Allah, baik buat dirinya. Apabila menghadapi kesulitan, berat, bencana, meningkat sabarnya, baik baginya. Dan ini hanya orang beriman. Selalu kondisinya membawa kepada kebaikan di masa mendatang. Wallahu a'lam. Masih ada? Mangga. Kalau masih ada, sudah cukup barangkali ya. Ya baik, kita akhiri. InsyaAllah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dari pertemuan ke pertemuan
semakin mendekatkan diri kita dengan Allah. Allahumma ya Rabbana ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya Allah, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Inilah kalimat yang kami ungkapkan. Kami mohon Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk membuktikannya dalam amal. Rabbana, kami menyadari, kami sering menyatakan Alhamdulillah, tapi kenikmatan yang Kau curahkan kepada kami sering kami salah gunakan. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang sangat lemah, belum mampu memenuhi hak-hak diri kami, hak-hak usia kami, hak harta kami, apalagi hak orang lain, apalagi hak Engkau. Ya Allah, ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.